Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan, hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan Tuhan yang diberikan kepada manusia, terutama bagi saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membaca dari Galatia pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ke-10. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Anugerah-Mu nyata, anugerah-Mu membuat kami juga sadar kalau hari ini adalah pemberian Tuhan, sehingga kami juga boleh menggunakan hidup yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa. Berikan berkat surgawi-Mu ketika kami juga boleh membaca, merenungkan, dan merindukan berkat-Mu. Amin. Galatia pasal yang pertama, saya akan membaca mulai dengan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, saudara. Demikian bunyinya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Selamat berjumpa kembali saudara. Anda yang mendengar, Anda yang menyimak saat ini sebagai orang Kristen, ya, bagaimana kondisi Anda? Apakah Anda di dalam keadaan sukacita, bahagia, gembira ria, atau Anda dalam keadaan ketakutan, keletihan, dalam keadaan menderita? Biarlah ketika saya dan saudara membaca di ayat ketiga yang berbunyi, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, membuat saya dan saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Seperti di dalam doa saya tadi, saya katakan, kalau saya dan saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah anugerah semata. Saya ada, saudara ada, karena kasih karunia Allah. Dan di dalam kasih karunia Allah itu kita harus kembali memposisikan diri kita di dalam kita hidup di dunia ini saat ini juga, sehingga Anda tahu posisi Anda sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, yang sudah mencintai Tuhan Yesus Kristus, dan Anda juga dipelihara Allah di dalam kasih Kristus. Dan dari situ pikiran Anda, hati Anda, bahkan perbuatan Anda kembali diluruskan. Hidup Anda milik Kristus, hidup Anda bagi Kristus, pribadi Anda sedang dibangun oleh Roh Kudus. Ya. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Saya sendiri tidak akan jadi kuat di dalam Tuhan kalau saya mengandalkan diri saya sendiri. Kembali saudara di ayat yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada
gereja-gereja yang ada di wilayah Galatia. Gereja-gereja yang muncul karena pelayanan Paulus. Paulus dengan tegas di dalam suratnya menyatakan jikalau kerasulan Paulus, titel kerasulan yang Paulus terima bukan dari manusia, bukan dari keinginan Paulus sendiri juga, bukan dari manusia, bukan dari seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, Karena saat itu mungkin ada yang menyangsikan kalau Paulus ini adalah rasul palsu, ya. Tidak dari rasul yang secara langsung dipilih oleh Tuhan Yesus. Tetapi bukan hanya titelnya saja Paulus telah menyatakan kerasulannya, tetapi dengan tindakannya Paulus menyatakan kerasulannya. Dengan kehidupannya Paulus telah menyatakan kerasulannya. Bagaimana dengan rasul-rasul yang ada di zaman ini? Ya mungkin mereka bisa secara praktikal melakukan pekerjaan kerasulan yang sudah diajarkan di dalam Alkitab. Mereka bisa melanjutkan pekerjaan kerasulan itu, tetapi untuk mengklaim bahwa dirinya adalah rasul yang secara langsung dipilih oleh Yesus Kristus, bahkan mungkin seperti Rasul Paulus yang ditemui oleh Tuhan Yesus sendiri yang dicatat di dalam Kisah pasal yang ke-9, sulit untuk dipercaya, saudara. Tetapi Anda yang menyatakan diri sebagai rasul saat ini, Anda juga diberikan kesempatan untuk membuktikan titel Anda sebagai rasul dengan kehidupan Anda, dengan pelayanan Anda yang tidak dikontaminasi oleh daging dan dunia ini. Silahkan, saya support titel rasul Anda dengan cara hidup 100% Anda dedikasikan pada Tuhan. Anda jadi rasul bukan buat keuntungan Anda, bukan buat untuk membuat perut Anda gendut, ya, tetapi benar-benar untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan oleh Allah Bapa, ya, oleh Allah Bapa. Mungkin Anda juga pernah mendengar ada orang, bahkan teman yang berkata, ya kita kan menyembah Allah yang sama. Meskipun kita beda agamanya, tetapi kita menyembah Allah yang sama. Kalau orang itu menyembah Allah yang sama, orang itu akan setuju juga jikalau Allah itu yang membangkitkan Yesus Kristus. Allah itu yang telah mengutus Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal untuk mati bagi dosa manusia. Kalau mereka tidak percaya akan hal itu, ya mereka menyembah Allah yang lain. Ya. Persetujuan tentang kesamaan akan terjadi jikalau orang yang mengklaim kalau kita menyembah Allah yang sama, mereka juga percaya tentang Allah yang dicatat di dalam Alkitab ini. Yesus telah dibangkitkan oleh Bapa dari antara orang mati. Kematian Yesus bagi dosa manusia. Kalau saudara perhatikan kembali, karena kasih karunia yang menyertai saya dan saudara, kita sudah diberi damai sejahtera oleh Allah. Di dalam ayat yang ketiga, damai sejahtera saya dan Anda dengan Allah terjadi karena Yesus Kristus. Di dalam pengorbanan Yesus Kristus itu, darahnya sudah dicurahkan
untuk menghapuskan dosa manusia, sehingga bagi setiap manusia yang percaya, dia sendiri telah didamaikan oleh Allah melalui Anak Tunggalnya. Dan melalui iman setiap orang percaya, iman saya, iman Anda yang percaya kepada Yesus Kristus, kita telah didamaikan, kita telah dibenarkan di hadapan Allah di dalam Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Itu luar biasa indah sebetulnya, saudara. Kalau saudara mau menggali lebih dalam lagi kasih karunia Allah bagi Anda di dalam Yesus Kristus, itu akan membuat hidup Anda tambah damai. Hidup saya tambah damai karena kita tambah jelas posisi kita saat ini. Dimanapun saya dan Anda masing-masing berada, apapun yang kita masing-masing hadapi saat ini, akan membuat kita tambah damai. Tambah damai. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Kita tinggal di dalam dunia yang jahat. Dunia yang kita tinggali saat ini jahat. Kalau tidak percaya ya lihat aja. Lihat aja di sekitar Anda, di depan Anda, belakang Anda, kiri Anda, kanan Anda. Tidakkah Anda melihat kejahatan? Begitu Anda buka TV, begitu Anda buka media sosial Anda, tidakkah Anda melihat kejahatan terjadi di mana-mana? Tempat di mana saya dan saudara saat ini berada di dunia yang jahat ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Tetapi bagi yang percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, kita tidak dimiliki oleh dunia yang jahat ini. Kita tidak dikuasai oleh dunia yang jahat ini. Karena dunia yang jahat ini akan membuat saya dan Anda kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, akan membuat Anda takut, gelisah, dan sebagainya. Tetapi di dalam karunia Allah itu, saudara, di dalam Yesus Kristus, kita diberikan damai sejahtera Allah. Sehingga posisikan diri Anda sendiri secara masing-masing sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketika Anda sebagai orang Kristen mencoba membandingkan diri Anda dengan orang Kristen yang lain, ya aku tidak sekaya dia, aku tidak sepandai dia, aku tidak memiliki ini, aku tidak memiliki itu. Anda telah menyalahi diri Anda sendiri. Anda membuat Anda terkalahkan. Anda membuat diri Anda sendiri terkalahkan dan kehilangan damai sukacita Tuhan yang secara pribadi sudah diberikan kepada Anda. Jadilah pribadi yang secara pribadi mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas diri Anda sendiri. Terkadang memang kita bisa terpancing. Ya kamu enak aja ngomong. Enak aja ngomong ya, kalau mereka itu yang punya ini, punya itu, punya lebih, ya bisa aja bersukacita. Tapi kalau saya yang seperti ini, sebetulnya kembali saudara, itu nanti tergantung bagaimana intimasi Anda dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Itu tergantung bagaimana intimasi saya dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kepandaian, kekayaan tidak akan memberi jaminan damai sejahtera itu ada pada orang itu. Tetapi intimasi saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus karena dosa kita, karena dunia ini, itu nanti yang akan membuat kita bisa menikmati kehidupan damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan, telah menyerahkan dirinya dengan rela bagi dosa
manusia, agar setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus diampuni dosanya, dilepaskan daripada kuasa dunia yang jahat saat ini. Itu semua adalah kehendak Allah bagi Yesus untuk menyelamatkan manusia, adalah kehendak Allah bagi manusia agar manusia percaya dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Ini semua, saudara, untuk kemuliaan Allah Bapa. Ini semua untuk kemuliaan Allah Bapa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dan kalau saya dan saudara sudah percaya, itu juga untuk kemuliaan Allah Bapa. Dan biarlah hidup orang Kristen, ya, hidup saya, hidup Anda, itu untuk kemuliaan Allah Bapa juga. Ya. Yesus yang tidak berdosa sudah dibuatnya berdosa untuk menanggung dosa manusia. Sehingga bagi setiap manusia yang percaya dalam Yesus dibenarkan oleh Allah. Saudara bisa baca dari 2 Korintus 5 ayat 21, dan dari situ kita hidup memuliakan Allah Bapa. Ayat ke-6, saudara, aku heran. Paulus heran kepada jemaat di Galatia, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Suatu Injil lain. Lah, ternyata ada toh Injil lain. Ya, Injil lain ada, Injil palsu namanya. Injil itu hanya ada satu. Injil, kabar baik, berita sukacita, good news itu hanya ada satu. Ya. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Manusia yang di dalam keadaan terpuruk karena dosanya. Manusia yang berjalan di dalam kematian dan menunggu penghakiman dan penghukuman terakhir. Manusia hidup di dalam kondisi yang sangat amat terpuruk. Tetapi Allah telah memberikan berita Injil, berita sukacita bagi manusia. Jikalau manusia telah diberikan seorang juru selamat, seorang penolong, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati, membayar, menebus segala dosa manusia, dan setiap manusia yang mau percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan oleh Allah dari dosanya dan tidak dihukum di dalam kekekalan. Injil itu hanya ada satu, saudara, yaitu Injil Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Keselamatan itu tidak ada pada gereja Anda, tidak ada pada pastor Anda, tidak ada pada pendeta Anda, tidak ada pada manusia lain. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Kalau Anda berada di dalam gereja yang mengajarkan keselamatan hanya ada di dalam anugerah Yesus Kristus, Anda berada pada Injil yang sesuai dengan Alkitab. Injil yang benar. Di luar daripada itu, Anda mengikuti suatu Injil yang lain. Injil perbuatan baik. Contohnya, Anda diajar melalui perbuatan baik Anda akan masuk surga. Itu bukan Injil Yesus Kristus. Atau dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dengan berbuat baik, itu dua syarat agar Anda masuk ke surga. Itu bukan Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus adalah satu-satunya Injil yang diberikan Allah kepada manusia agar manusia bisa masuk surga. Ya, bukan karena pekerjaan baik, bukan karena hal-hal yang lain,
tetapi karena imannya yang percaya jikalau Yesus Kristus telah menunaikan pekerjaannya di atas kayu salib itu dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga dengan iman saya, dengan iman Anda, dengan iman setiap orang yang percaya terhadap apa yang Yesus sudah selesaikan, kita diberi kehidupan kekal, kita diberi jalan masuk sorga. Di dalam Efesus pasal yang kedua, saya akan membaca saudara di ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. For by grace you have been saved through faith. Di dalam bahasa Inggrisnya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha saya dan saudara. Jadi, apa saudara? Kita lanjutkan ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil pekerjaan saya dan saudara. Jangan mengklaim kalau pekerjaan kita bisa menyelamatkan kita. Itu tidak bisa. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu 100% adalah anugerah pemberian Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau dengan perbuatan baiknya, dia akan masuk surga. Tidak. Tetapi setelah saya dan saudara diselamatkan di dalam Injil Yesus Kristus, melalui 100% iman kita kepada Yesus Kristus, kita dijadikan ciptaan baru di dalam Yesus, dan dari situ kita dipanggil untuk berbuahkan kebaikan. Barulah ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu adalah buah dari iman kita kepada Yesus Kristus. Pekerjaan baik itu bukan syarat agar saya dan saudara masuk surga, tetapi pekerjaan baik itu adalah tanda jikalau saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus yang menjaminkan surga. Jadi jangan diputar balik, saudara ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya kita berbuah di dalam kebaikan. Ayat yang ke-7, yang sebenarnya bukan Injil. Jadi Injil yang tidak mendasarkan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, itu sebenarnya bukan Injil. Itu sebenarnya bukan Injil. Sehingga dari sini Anda bisa cek diri Anda, apakah Anda masuk di dalam gereja yang memberitakan Injil yang sesuai dengan Alkitab atau Injil yang sesuai dengan pemimpin gereja Anda. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya. Jadi mereka memutarbalikkan. Agar Anda tahu kembali saudara, janganlah hanya mendengarkan khotbah saja. Tapi Anda sendiri harus mau membaca sumber khotbah itu sendiri. Sumber khotbah itu adalah Alkitab. Ya. Sumber khotbah itu adalah Alkitab. Jikalau isi Alkitab diputar balik, kalau Anda sudah baca Alkitab itu beberapa kali, diulang lagi kan, Anda bisa tahu kalau itu tidak sesuai dengan isi Alkitab. Apalagi di zaman saat ini, kalau Anda Google, ya, pakai Mbah Google, ada berapa jumlahnya, banyaknya kepercayaan yang ada saat ini. Tidak terhitung, saudara, tidak terhitung. Bahkan seperti saya katakan tadi lah, kan kita kan menyembah Allah yang sama. Ya kembali saudara, Anda akan selalu bertemu dengan orang yang bisa berkata demikian kepada Anda. Tetapi dengan jelas, kalau orang itu sama menyembah Allah yang sama, dia akan setuju dengan isi Alkitab ini juga. Dan akan setuju jikalau hanya ada satu Injil yang bisa menyelamatkan manusia untuk
membawa manusia itu masuk ke surga, yaitu Injil Yesus Kristus. Di luar daripada itu bukan Injil. Di luar daripada Injil Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Dan manusia, terlebih di zaman ini, banyak yang tertipu oleh kejahatan dunia saat ini. Dunia saat ini yang kita hidupi jahat, ya, jahat, menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kehancuran, dan dunia ini akan berusaha membawa sebanyak mungkin manusia agar mereka binasa bersama-sama dengan dunia ini. Meskipun seolah-olah ya, mereka beribadah kepada Allah yang sama. Tetapi kalau Anda mengerti Alkitab, Anda akan tahu jikalau hanya ada satu Injil, Injil Allah yang menyelamatkan manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itu aja sebetulnya, simple, saudara. Seperti saksi Yehova, mereka punya Injilnya sendiri, punya Yesusnya sendiri. Demikian juga Mormon, mereka punya Yesusnya sendiri yang tidak sesuai dengan Alkitab ini. Banyak saudara, ya, banyak yang mengaku sama dengan kita sebagai orang Kristen, tetapi kalau Anda masuk ke dalamnya berbeda. Ya. Anda pernah mendengar tentang Unification Church, ya, gereja yang didirikan oleh Sun Myung Moon. Itu juga sebenarnya bukan gereja Kristen. Christian Science juga bukan, Scientology juga bukan, dan masih banyak lagi, saudara. Salah satu tolak ukurnya jikalau gereja tersebut adalah gereja Kristen. Gereja tersebut hanya akan mengajarkan keselamatan di dalam Injil Yesus Kristus. Bukan di dalam pemimpin mereka, bukan di dalam kelompok itu, ya. Bukan karena buku mereka, tetapi karena Alkitab di dalam Yesus Kristus. Itu saudara kalau Anda mau tahu, ya. Jadi kalau Anda mau tahu gereja mana gereja yang benar, gereja Kristen yang benar, gereja yang mendasarkan jikalau keselamatan itu hanya ada di dalam Injil Yesus Kristus. Di luar daripada itu bukanlah Injil. Ayat ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jadi Paulus mengulang dan mengulang. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini sangat serius sekali istilahnya begitu, saudara. Ini juga serius bagi Anda, agar Anda tidak tertipu oleh manusia yang mengaku hamba Tuhan, oleh manusia yang mengaku diurapi dengan spesial oleh Tuhan, yaitu dengan mencocokkan pengajaran itu dengan Alkitab. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam yang katanya urapan pendeta itu, hamba Tuhan itu, pastor itu, atau orang itu. Bukan, saudara. Tetapi pada iman Anda yang secara pribadi kepada Yesus Kristus, disitulah Anda diselamatkan dan diberi jalan untuk masuk ke sorga, ya. Dan mereka itu semua akan terkutuk. Akan terkutuk. Mengapa? Karena mereka berada di dalam dosa. Mereka berada di dalam dosa. Kutuk dosa adalah maut, kematian, saudara. Tetapi bagi mereka-mereka itu juga yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan diselamatkan. Oleh karena itu, bagi Anda yang berada di dalam Injil yang benar, yang berada di dalam Injil Kristus Yesus, gunakan waktu yang ada
untuk memberitakan Injil yang benar, agar manusia boleh mendengar dan diselamatkan oleh Allah melalui imannya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bukan untuk percaya kepada Anda. Ya. Anda membawa orang itu kepada Allah untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang itu akan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, dan hidup Anda memuliakan Allah. Sebetulnya simpel, saudara. Jangan dibuat ribet ya. Jangan dibuat ribet. Di ayat ke-10, jadi bagaimana sekarang? Jadi bagaimana? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Anda mau mencari kesukaan Allah atau mau mencari kesukaan manusia? Anda mau mencari kesukaan manusia, Anda akan mempunyai teman lebih banyak. Tetapi kalau Anda mau mencari kesukaan Allah, Anda akan ditinggalkan oleh banyak dari teman Anda. Karena mungkin banyak dari teman Anda tidak akan setuju dan mau menerima Injil Allah, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau Anda mau mencoba berkenan kepada manusia, oh ya Allah kita sama kok ya. Allah kita sama kok ya. Kita sama-sama masuk surga meskipun agama kamu ini dan itu. Anda bukanlah hamba Kristus. Anda bukanlah hamba Kristus. Kalau Anda mau terbuka dengan jujur, dengan terus terang, dilandasi oleh kasih Kristus, Anda mau menceritakan kepada orang tersebut, kita menyembah Allah yang lain loh ya. Allahnya Alkitab saya itu berkata, hanya di dalam Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, manusia bisa diselamatkan. Disitulah Anda akan berkenan kepada Yesus. Disitulah Anda akan menyenangkan Allah, saudara. Di dalam Roma pasal pertama ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Kristus. Karena Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Paulus tidak akan tergoyahkan, karena Paulus tahu hanya di dalam Injil Kristus itu orang bisa diselamatkan. Di dalam Injil Kristus itu ada kekuatan bagi setiap manusia untuk diselamatkan oleh Allah. Itu saudara. Itu saudara. Anda pernah membaca dari Kolose pasal 2 ayat 16 untuk membuat kita segar. Saya akan membaca kembali dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 22. Saya akan tutup di sini. Kolose 2:16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Anda di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda sudah dibebaskan dari dosa Anda sudah dimerdekakan dari dosa Anda. Ya, sehingga janganlah lagi Anda mengikat diri Anda seolah-olah dengan ini, dengan itu, Anda akan lebih suci. Anda akan lebih dekat dengan surga. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Anda sudah dimerdekakan Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak perlu Anda mengikuti hal-hal yang demikian, serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan.
Masih banyak orang yang mengagung-agungkan, bahkan mencari penglihatan-penglihatan. Tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Kalau Anda anak-anak surgawi, anak-anak yang rohani, yang Anda akan besar-besarkan adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebelum Anda membesar-besarkan yang lain, sudahkah Anda membesar-besarkan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia? Atau Anda lebih memfokuskan kepada cerita-cerita yang lain untuk Anda besar-besarkan kepada manusia? Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, yaitu Yesus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia, bukan Allah. Meskipun manusia akan mengklaim Allah melarang kamu, itu sebenarnya adalah ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, nampaknya penuh hikmat kan, dengan berbuat demikian seolah-olah Anda lebih dari yang lainnya, lebih hebat, lebih hebat. Tetapi dikatakan apa? Nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri. Tidak ada gunanya. Dengan menyiksa diri, orang akan melihat Anda, wah Anda itu lebih hebat kekristenannya, daripada Anda menyiksa diri. Bahwa Anda keluar ke keluarga Anda, ke saudara Anda, ke tetangga Anda, ke orang lain, untuk menceritakan pengalaman Anda bersama Yesus. Dan kalau di situ Anda istilahnya akhirnya disiksa oleh mereka yang menentang Anda, lah di situ siksaan itu akan memuliakan Bapa. Tapi kalau Anda menyiksa diri sendiri, seolah-olah menjadi lebih dekat dengan Tuhan, itu tidak tepat. Yang tepat kalau Anda keluar menyatakan Yesus, dan karena Yesus Anda disiksa, itu Anda memuliakan Bapa. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Itu semua sebenarnya untuk emosi Anda. Anda mau menyiksa diri seolah-olah supaya Anda lebih berkenan kepada Tuhan. No, tidak. Kalau Anda mau lebih berkenan kepada Tuhan, jangan menyiksa diri. Keluar, turun gunung, beritakanlah Yesus. Dan dari situ Anda disiksa. Karena memberitakan Yesus, Anda memuliakan Bapa. Tuhan Yesus memberkati.